Bismillahirrahmanirrahim. Sobat Al-Ghaisan Channel, pernahkah kalian mendengar ungkapan muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga? Sebuah ungkapan yang mustahil ya, kalau kata orang sekarang mimpi. Sobat, di zaman Nabi ada salah seorang sahabat yang hidupnya kaya raya dan justru dia mendapatkan jaminan surga. Tahukah kalian siapa orangnya? Simak pembahasannya berikut ini. Sahabat Nabi SAW yang hidupnya kaya raya dan mendapatkan rekomendasi masuk surga tidak lain dan tidak bukan adalah Abdurrahman bin Auf. Dia dilahirkan kira-kira 10 tahun setelah tahun gajah dan termasuk orang yang terdahulu dalam memeluk agama Islam. Dia berhijrah sebanyak 2 kali dan ikut serta dalam perang Badar dan dalam peperangan lainnya. Saat masih jahiliyah, sebelum masuk Islam, namanya adalah Abdul Ka'bah atau Abdu Amr. Kemudian setelah keislamannya, dia diberi nama Abdurrahman oleh Rasulullah SAW. Ibunya bernama Sofiyah, sedangkan ayahnya bernama Auf bin Abdul Auf bin Abdul Haris bin Zahra. Abdurrahman bin Auf adalah seorang sahabat Nabi yang sangat dermawan serta mendukung dakwah Islam. Kisah berikut ini mungkin bisa sedikit membuktikan hal tersebut. Abdurrahman bin Auf pernah menjual tanahnya seharga 40.000 dinar. Kemudian membagi-bagikan uang tersebut kepada para fakir miskin, orang-orang yang membutuhkan, dan kepada para istri Nabi SAW. Maka begitu Aisyah mengetahui hal tersebut, beliau berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda, tidak ada orang yang menaruh simpati kepada kalian kecuali dia termasuk orang-orang yang sabar. Semoga Allah memberi minum kepada Abdurrahman bin Auf dengan minuman surga. Abdurrahman bin Auf memiliki harta yang sangat banyak dan menginfakannya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun begitu tidak lantas membuat beliau berbangga diri. Justru beliau sangat khawatir dengan keluasan rezeki yang diberikan dari Allah Ta'ala. Dia pernah mengatakan, kami bersama Rasulullah SAW diuji dengan kesempitan, namun kami pun bisa bersabar. Kemudian kami juga diuji dengan kelapangan setelah Rasulullah SAW, dan kami pun tidak bisa sabar. Suatu hari, Abdurrahman bin Auf diberi makanan padahal saat itu beliau sedang berpuasa. Ia kemudian mengatakan, Mus'ab bin Umair telah terbunuh padahal dia lebih baik dariku. Akan tetapi ketika dia meninggal, tidak ada kafan yang menutupinya selain burdah. Burdah itu sebuah kain yang apabila ditutupkan di kepala, maka kakinya menjadi terlihat. Dan apabila kakinya ditutup dengan kain itu, maka kepalanya menjadi terlihat. Demikian pula dengan Hamzah. Dia juga terbunuh padahal dia lebih baik dariku. Ketika meninggal, tidak ada kain yang menutupinya selain burdah. Aku khawatir balasan kebaikan-kebaikanku diberikan di dunia ini. Kemudian dia menangis lalu meninggalkan makanan tersebut. Suatu hari, Abdurrahman bin Auf pulang ke rumahnya dan mandi. Setelah itu dia keluar lagi. Ia datang dengan membawa sebuah wadah makanan yang berisi roti dan daging. Tiba-tiba saja dia menangis. Maka para sahabatnya pun bertanya, wahai Abu Muhammad, yaitu panggilan dari Abdurrahman. Wahai Abu Muhammad, apa yang menyebabkan kamu menangis? Ia pun menjawab, dahulu Rasulullah SAW meninggal dunia dalam keadaan beliau dan keluarganya belum kenyang dengan roti sa'ir. Aku tidak melihat kebaikan kita diakhirkan. Suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pergi ke Syam. Ketika sampai di perbatasan Syam, ia berjumpa dengan Abu Ubadah dan para sahabatnya. Mereka pun memberitahu bahwa wabah penyakit telah terjangkit di Syam. Umar pun berkata, panggilkan aku para muhajirin yang awal, yaitu yang awal berhijrah. Maka Abdullah bin Abbas pun memanggil mereka. Umar radhiyallahu anhu memberitahu dan meminta pendapat mereka tentang wabah tersebut. Kemudian mereka pun berselisih. Sebagian mengatakan agar Umar tetap melanjutkan perjalanan, sedangkan sebagiannya lagi memberikan saran agar Umar tidak melanjutkan perjalanan agar selamat dari wabah tersebut.
Umar pun kembali meminta agar dipanggilkan para sahabat Ansor untuk dimintai pendapat juga tentang masalah tersebut. Ternyata pendapat mereka pun juga sama dengan apa yang telah diutarakan kaum Muhajirin. Mereka berselisih paham. Maka kemudian Umar pun kembali meminta agar dipanggilkan orang-orang tua Quraisy yang pernah ikut hijrah ketika Fathu Makkah. Dan ternyata semuanya menyarankan kepada Umar agar membawa pulang kembali rombongan untuk menghindari wabah. Sampai pada akhirnya datanglah Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu dan mengatakan, dalam hal ini aku memiliki ilmunya. Aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika kalian mendengar ada wabah di suatu negeri, maka janganlah kalian mendatanginya. Dan apabila wabah terjadi di suatu negeri dan kalian berada di dalamnya, maka janganlah kalian keluar atau lari darinya. Pada zaman Nabi, Abdurrahman bin Auf pernah menyedekahkan separuh hartanya. Setelah itu dia bersedekah lagi sebanyak 40.000 dinar. Kebanyakan harta bendanya diperoleh dari hasil perdagangannya. Imam Bukhari menyebutkan dalam kitab tarikhnya bahwa Abdurrahman pernah memberikan wasiat kepada semua sahabat yang mengikuti perang Badar dengan 400 dinar. Padahal jumlah mereka ketika itu 100 orang, sehingga menjadi 400.000 dinar. Dan tahukah kamu berapa nominalnya jika dirupiahkan? Yaitu 18 miliar. Masya Allah, sungguh kedermawanan yang sangat langka, apalagi di zaman kita sekarang ini. Itulah kisah tentang bagaimana kedermawanan dan kebaikan, keluhuran budi dari seorang sahabat, yaitu Abdurrahman bin Auf, yang beliau mendapatkan jaminan surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pantaslah beliau mendapatkan jaminan tersebut. Dan Abdurrahman bin Auf, beliau meninggal dunia pada tahun 32 Hijriah pada usia ke-72 tahun, dan beliau dikubur di pemakanan Baqi di kota Madinah. Demikian selintas kisah tentang seorang sahabat Nabi SAW yang sangat kaya, seorang konglomerat pada zamannya, namun beliau sangat amat dermawan. Semoga menjadi tauladan bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Demikian pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Insya Allah kita bertemu kembali pada pembahasan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.